Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai informasi akuntansi diferensial. Next, terdiri dari Muhammad Rafli, Ratu Delisa, Royhan Ismurabani, Salepuri Amalia, dan Maharani Dwi Putri. Materi pertama akan dijelaskan oleh Ratu. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif, merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibanding dengan alternatif tindakan lain, merupakan informasi akuntansi yang relevan. Biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Yang pertama yaitu biaya diferensial adalah satu informasi akuntansi diferensial yang relatif sulit pengukurannya. Ada berbagai konsep biaya yang dikembangkan. Nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu uang memegang peranan penting nilai investasi pada tahun ke-N. Dengan tingkat bunga sebesar I dihitung dengan rumus IN sama dengan IO 1 ditambah I dikali N. IN sama dengan investasi pada tahun ke-N, IO yaitu investasi pada tahun ke-O, I tingkat bunga, dan N yaitu jangka waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maharani. Selanjutnya, rumus perhitungan nilai tunai. Rumusnya NT sama dengan AK dikali 1 per 1 plus N dikali N. NT yaitu nilai tunai, AK aliran kas, I tingkat bunga, N jangka waktu. Next. Jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Ada 4. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Keputusan membeli atau membuat sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok luar. Yang kedua, sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Untuk materi selanjutnya itu memproduksi sendiri, yaitu membeli dari luar. Fasilitas yang dimiliki, dihentikan pemakaiannya. Biaya diferensial, biaya terhindarkan A. Biaya diferensial, harga beli dari pemasok luar B. Keputusannya itu, jika A lebih besar dari B, maka alternatif membeli dapat dipilih. Jika A kurang dari B, maka alternatif membeli tidak dapat dipilih. Kemudian, fasilitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis lainnya. Biaya diferensialnya itu biaya terhindarkan A, untuk pendapatan diferensialnya itu B, sedangkan biaya diferensialnya itu harga beli C. Keputusannya yaitu, jika A plus B lebih dari C, maka alternatif membeli dapat dipilih. Kemudian, jika A plus B kurang dari C, maka alternatif membeli tidak dapat dipilih. Next. Membeli dari luar, yaitu membuat sendiri atau membuat sendiri. Tidak dibutuhkan tambahan fasilitas produksi. Biaya diferensialnya itu harga beli yang dapat dihindari pada barang A. Biaya diferensial yaitu biaya untuk membuat barang B. Keputusannya itu, jika A lebih dari B, maka alternatif membuat dapat dipilih. Sedangkan untuk
pilihan atau keputusan kedua itu, jika A kurang dari B, maka alternatif membuat tidak dapat dipilih. Next. Dibutuhkan tambahan fasilitas produksi. Biaya diferensial yaitu harga beli yang dapat dihindarkan pada barang A, kemudian biaya diferensial biaya untuk membuat barang C, sedangkan aktiva diferensial itu investasi dalam fasilitas C. Keputusannya, jika selama umur ekonomis fasilitas produksi jumlah nilai tunai A dikurang B lebih dari atau lebih besar dari C, maka alternatif membuat sendiri dapat dipilih. Selanjutnya, menjual atau memproduksi lebih lanjut suatu produk. Ada dua keputusan. Yang pertama, tidak dibutuhkan tambahan fasilitas produksi, pendapatan diferensial, dan biaya diferensial. Keputusannya, jika A positif, maka pilih alternatif memproses lebih lanjut. Jika A negatif, pilih alternatif menjual langsung. Lanjut. Yang kedua, diperlukan tambahan fasilitas produksi, pendapatan diferensial, dan biaya diferensial. Keputusannya, jika jumlah nilai tunai A selama umur ekonomis fasilitas produksi lebih besar dari B, maka alternatif memproses lebih lanjut, sebaliknya dipilih, dan sebaliknya. Lanjut. Menghentikan atau melanjutkan suatu lini produksi. Ada dua alternatif yang dihadapi. Yang pertama, fasilitas produksi yang lama dihentikan pemakaiannya, yaitu biaya diferensial. Biaya terhindarkan dikurangi dengan pendapatan diferensial atau foregone revenue. Keputusannya yaitu jika A positif, maka penghentian produksi produk dipilih. Jika A negatif, maka yang dipilih adalah penghentian produksi. Next. Yang kedua, fasilitas produksi yang lama dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis lainnya, yaitu biaya diferensial. Biaya terhindarkan ditambah biaya kesempatan, lalu jumlah biaya diferensial dikurangi pendapatan diferensial. Keputusannya jika A positif, pengertian produksi produk dapat dipilih. Jika A negatif, maka pengertian produksi produk tidak dapat dipilih. Next. Menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan dari luar pesanan reguler untuk menutupi kapasitas menganggur. Jadi pesanan khusus ini datangnya tidak rutin secara terus-menerus, melainkan berdasarkan order dari konsumen tertentu. Yang kedua itu ada syarat terima pesanan khusus. Satu, ada kepastian menganggur. Yang kedua, pasar dibedakan antara pesanan khusus dan pesanan reguler. Selanjutnya ada pada pesanan khusus hanya menambahkan biaya yang bersifat variabel. Jadi yang ditambahkan pada produk pesanan khusus ini hanya biaya variabel dan biaya tetapnya tidak ditambahkan. Yang kedua, biaya yang bersifat tetap tidak dibebankan karena dianggap telah dibebankan oleh pesanan reguler. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.